Pernah nggak sih Anda merasa kayak tersesat gitu? Seolah-olah penunjuk arah batin kita lagi rusak. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal kompas hati. Sesuatu yang ternyata jadi inti dari siapa kita sebenarnya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau semua label kita copot, pekerjaan, status sosial, bahkan penampilan fisik kita, apa sih yang tersisa? Apa gitu yang benar-benar jadi esensi diri kita? Nah, ada sebuah hadis yang benar-benar jadi fondasi pembahasan kita kali ini. Coba dengarkan. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan amal perbuatan kalian, tetapi Dia melihat hati dan niat kalian. Ini pergeseran fokus yang radikal banget kan? Bukan lagi soal penampilan, tapi apa yang ada di dalam sini, di hati kita. Oke, jadi mari kita bedah lebih dalam. Kenapa sih hati ini dianggap pusat dari segalanya? Gimana caranya dia bisa ngatur semua tindakan dan pikiran kita? Penting banget nih buat kita samakan persepsi. Waktu kita ngomongin hati atau alkohol dalam konteks ini, kita bukan lagi ngomongin organ yang memompa darah ya. Yang kita maksud itu inti spiritual kita. Pusat kesadaran, pusat niat yang benar-benar nentuin siapa kita. Terus, kenapa hati ini sentral banget? Ya bayangin aja dia itu kayak akar dari semua yang kita lakuin. Semua urusan itu muternya di situ. Makanya, perbuatan yang kelihatannya mulia sekalipun, kalau niat di hati nggak benar, ya bisa jadi nggak ada nilainya. Intinya gini, kita mungkin bisa kelabuin orang lain dengan penampilan, tapi kita nggak akan pernah bisa menipu Tuhan, karena Dia lihatnya langsung ke hati. Nah, biar nggak salah paham, yuk kita perjelas lagi perbedaan penting antara dua hati ini. Jadi pemisahannya jelas banget ya. Satu sisi ada jantung fisik, pompa biologis kita, itu urusannya kedokteran. Sisi lainnya ada kolb atau latifah, esensi metafisik kita. Nah ini urusannya tasawuf, spiritualitas. Dan jelas ya pembahasan kita kali ini, fokusnya ke sini, ke inti spiritual. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan terbesarnya. Soal kompas batin kita yang ternyata gampang banget goyah. Jadi, salah satu sifat utama dari hati spiritual ini adalah dia itu nggak pernah diem. Selalu bergerak, selalu berubah. Coba bayangin deh, kompas yang jarumnya getar terus, nggak pernah mau nunjuk ke satu arah dengan stabil. Ya, kira-kira begitulah kondisi batin kita. Bahkan ada analogi yang kuat banget buat ngegambarin ini. Katanya, hati itu lebih bergejolak daripada panci berisi air mendidih. Wow, kebayang nggak sih betapa turbulennya kondisi di dalam diri kita? Saking rapuhnya kondisi hati ini, bahkan Nabi Muhammad pun sering banget berdoa, "Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Ini nunjukin sesuatu yang penting banget kan, kalau menjaga hati itu bukan pekerjaan gampang, dan kita butuh banget pertolongan dari yang di atas. Nah, karena sifatnya yang gampang goyah ini, hati jadi rentan banget kena penyakit. Penyakit spiritual ya. Yuk kita lihat apa aja sih ancamannya. Penting untuk diingat, kerusakan ini nggak terjadi tiba-tiba. Ini proses, kayak spiral yang narik kita ke bawah. Awalnya dari goflah, kelalaian. Saat hati mulai lupa, mulai nggak peduli. Nah, kalau ini dibiarin, dia akan masuk ke tahap kedua, qaswah. Hatinya jadi keras, kayak batu. Nggak mempan sama nasihat. Puncaknya, kematian spiritual. Hati udah mati rasa sama sekali sama kebenaran. Terus apa aja tanda-tandanya kalau hati mulai mengeras? Gini, kalau kita dengar nasihat spiritual tapi coba mental doang, nggak ngefek. Atau kalau kita diingetin soal kematian atau akhirat, tapi hati kita nggak bergetar sama sekali. Atau kita ngerasa jauh banget dari Tuhan. Nah, ini semua lampu merah. Sinyal bahaya yang serius banget. Oke, kita udah bahas masalahnya, bahayanya, sekarang bagian pentingnya. Solusinya, gimana caranya kita bisa nyembuhin dan ngelindungin kompas batin kita ini? Ternyata, salah satu kunci terkuatnya ada di lingkungan kita. Ada sebuah analogi yang indah banget. Katanya, teman yang baik itu ibarat penjual parfum. Sekalipun kita nggak beli apa-apa dari dia, kita pasti bakal kecipratan wanginya. Minimal, kita pulang dengan aroma yang enak. Sebaliknya, teman yang buruk itu kayak pandai besi. Resikonya, kita bisa kena percikan apinya, atau ya paling nggak kita pulang dengan bau asap yang nempel di baju. Intinya apa? Pengaruh lingkungan itu seringkali halus banget. Kita nggak sadar. Kayak bau parfum atau bau asap tadi, dia nempel gitu aja. Lingkungan kita itu secara konstan ngebentuk hati kita. Kalau kita terus-terusan terpapar hal yang salah, lama-lama kepekaan spiritual kita bisa tumpul. Makanya, kita harus sadar betul dalam memilih siapa yang kita dengerin, siapa yang kita ikuti. Kita harus filter. Al-Quran bahkan ngasih perintah yang tegas soal ini.
Dan janganlah engkau menaati orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami dan menuruti hawa nafsunya. Simpelnya gini, jangan ikutin orang yang kompasnya sendiri udah rusak. Kenapa? Ya karena cepat atau lambat kita bakal ikut-ikutan nyasar. Baik, sekarang kita sampai di tujuan akhirnya. Setelah semua perjuangan ini, apa sih yang sebenarnya kita kejar? Tujuannya adalah mencapai kondisi yang disebut qalbin salim, hati yang selamat, yang sehat, yang suci. Maksudnya apa? Yaitu sebuah hati yang bebas dari semua penyakit spiritual. Nggak ada lagi sombong, dengki, munafik, atau ragu-ragu. Hati yang benar-benar damai dan nyambung sama kebenaran. Pentingnya ini digarisbawahi dalam doa Nabi Ibrahim. Coba kita renungkan. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di hari itu, semua hal duniawi, harta, jabatan, keturunan, nggak ada artinya lagi. Satu-satunya aset kita yang berharga adalah kondisi hati yang kita bawa pulang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita semua. Di tengah dunia yang serba bising, penuh distraksi kayak sekarang, gimana caranya kita bisa ngejaga kompas batin kita ini? Langkah nyata apa yang bisa kita ambil hari ini buat ngelindungin dan ngerawat kompas hati kita?